Puji nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Suandi Mandopa, semester 5 Prodi Teologi. Dalam kesempatan video ini, saya akan menjelaskan tentang etika pastoral dalam pelayanan. Namun terlebih dahulu kita harus memahami apa itu etika. Etika adalah aturan atau norma yang mengatur tentang tingkah laku manusia. Bahkan juga etika ini berfungsi untuk mengatur sifat seseorang kepada orang lain sehingga tercipta keadaan lingkungan yang harmonis. Namun ada beberapa etika pastoral dalam kehidupan yang dapat kita temui dalam gembala, dalam keluarga, dalam pengerja, bahkan pelayanan jemaat sekalipun. Ada begitu banyak norma-norma atau etika yang akan kita temukan. Namun saudara, dalam kehidupan di generasi sekarang ada begitu banyak kemerosotan moral atau kemerosotan tingkah laku dalam etika manusia. Terlebih khusus ada beberapa poin yang akan dijelaskan. Ada yang namanya perilaku seksual yang menyimpang, ya. Ada juga yang namanya etika dalam perselingkuhan, kemerosotan moral dalam perselingkuhan, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan dana, bahkan legalitas pernikahan sejenis. Nah, dari beberapa kemerosotan moral ini diakibatkan dari generasi yang terus berkembang, yang tentunya diikuti oleh kemajuan dan perkembangan teknologi, saudara. Nah, kalau kita lihat juga dalam bahas tentang kemajuan teknologi, perkembangan teknologi di generasi sekarang dalam 5.0 ini adalah generasi yang begitu serba instan, di mana konten-konten negatif itu sangat mudah diakses. Ya, kalau kita buka di internet untuk melihat hal-hal yang tidak baik atau untuk melihat hal-hal yang negatif, itu sangat mudah diakses, sehingga ini memicu perilaku seksual yang menyimpang. Bahkan anak-anak balita, anak-anak generasi yang masih anak-anak muda, bahkan pemimpin orang-orang tertinggi juga sekalipun tidak terlepas dari yang namanya perilaku seksual yang menyimpang. Nah, dampak negatif dari internet dan media sosial ini mengakibatkan perselingkuhan yang tentunya sudah dijelaskan tadi, perilaku seksual menyimpang, bahkan penyalahgunaan dana itu dapat diakses atau dapat diambil dari perkembangan teknologi yang tidak bisa dibendung, atau perkembangan teknologi yang membawa negatif bagi moral manusia. Sehingga tentu saja saudara, dalam etika pastoral ini akan menjadi sebuah tantangan atau menjadi sebuah pergumulan atau menjadi sebuah challenge bagi hamba-hamba Tuhan, terlebih khusus dalam pelayanan. Etika yang begini, moral yang menyimpang begini adalah menjadi sebuah tantangan bagi pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi saudara, dalam kehidupan organisasi jemaat gereja sekalipun ada begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah masalah dan dinamika dalam jemaat. Ada antara konflik dengan gembala dan jemaat, ada konflik antara sesama jemaat, sesama pelayan dan jemaat, bahkan sesama pelayan dan juga gembala. Di sana kita akan menemukan beberapa etika, bahkan moral-moral yang harus kita ambil kesimpulan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Bahkan juga dalam masalah keluarga, antara orang tua dan anak, bahkan juga antara ayah dan ibu. Di sana juga akan dapat kita temukan beberapa etika dan moral yang bagaimana kita harus mengambil sebuah tindakan dan kesimpulan di sana. Bahkan juga ada dalam bermasyarakat sekalipun, antara kepala desa, lurah. Nah, saudara, namun kita akan membahas beberapa hal etika pastoral. Etika dalam pastoral itu, saudara, ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama di sini saya catat bahwasanya etika pemimpin. Kalau kita baca dalam Khotbah 10:5, di sana dijelaskan bahwasanya bagaimana seorang pemimpin itu, etika seorang pemimpin. Di sini saya jelaskan di tiap gereja, ya. Harusnya saudara, kalau etika dalam kepemimpinan dan etika pastoral atau etika pemimpin dalam gereja itu harus memiliki satu pemimpin, satu senior, ya. Jadi harus satu yang menjadi leader atau
panutan kita dalam gereja. Kalau dua, saudara, ini akan menjadi mengundang sebuah perselisihan, karena sebagai bawahan jemaat bingung harus mendengar yang mana. Jadi alangkah baiknya jika gereja itu harus memiliki satu pemimpin. Yang kedua, pemimpin harus menghasilkan hal-hal yang baik. Ya, sama halnya kalau pemimpin itu tidak baik dalam moralnya, dalam etikanya, maka itu akan menular atau secara tidak disadari akan menjadi terimpartasi bagi jemaat-jemaat di bawah. Bahkan juga pemimpin itu bisa melakukan kesalahan yang berlanjut. Kalau pemimpin itu tidak melakukan kesalahan tetapi tidak berhenti dalam kesalahannya, maka kesalahan itu akan terus berlanjut generasi-generasi dan terus berlanjut sampai membawa dampak negatif dalam gereja. Nah, ada peribahasa mengatakan kalau guru kencing berdiri, murid-murid kencing berlari. Artinya apa? Kesalahan yang dilakukan pemimpin akan berdampak bagi bawahannya atau bagi jemaatnya jika dalam organisasi gereja. Tapi saudara, di sini juga dijelaskan sikap etis yang patut bagi pemimpin. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari jika kita sebagai pemimpin. Ada beberapa sikap etis yang harus kita terapkan. Yang pertama, di sini orang harus memahami bahwa Anda ataupun saya dan saudara adalah pemimpin, dan bahwa saya dan saudara atau bahwa kita sebagai pemimpin tahu bahwa kita adalah sang pemimpin. Yang pertama, kita harus menyadari diri kita bahwasanya kita adalah pemimpin. Jadi kita harus bersikap sebagai pemimpin dan berwibawa seorang pemimpin. Yang kedua, biarkan rekan-rekan kita atau orang-orang di sekitar kita menyadari bahwa walaupun mereka begitu penting, tetapi kita yang sebagai pemimpin ini seakan-akan tidak menahan mereka. Artinya begini, meskipun kita membutuhkan mereka dalam sebuah organisasi, dalam gereja, tetapi kita tidak harus menampilkan diri kita bahwa kita takut kehilangan mereka. Sehingga biarkan mereka menyadari bahwa tanpa mereka kita pun bisa memimpin. Nah, yang ketiga, kita harus menyampaikan kepada bawahan kita atau kepada jemaat apa yang menjadi target kita, apa yang menjadi goal kita, apa yang menjadi visi-visi kita, apa yang menjadi target kita, contohnya di tahun ini, di bulan ini, apa yang menjadi visi-misi kita, sehingga ada upaya untuk mengejar target ini bersama-sama. Dan yang keempat, kita harus beritahu dengan jelas apa yang diharapkan mereka. Nah, ini berbicara tentang solidaritas, ini berbicara tentang kekompakan, harus memiliki satu harapan dan satu tujuan. Dan yang kelima, di sini saya jelaskan, setiap anggota tim atau setiap jemaat harus memiliki suatu bidang, atau juga di sini saya catat suatu bidang ini tanggung jawab masing-masing. Artinya di sini tidak memandang kas, tidak memandang budaya, tidak memandang tidak memandang golongan. Segala orang yang terlibat dalam organisasi atau dalam gereja harus diberikan tanggung jawab masing-masing supaya mereka terbeban untuk visi misi yang sudah dibangun dalam sebuah kepemimpinan tersebut. Nah, yang keenam, di sini kita harus memberikan pujian dan pengakuan kepada para anggota tim. Artinya kita harus memberikan apresiasi, ya. Salah satunya untuk mengembangkan skill mereka, untuk memberikan pujian kepada mereka adalah sebuah cara kita untuk memberikan motivasi yang terbaik bagi mereka agar mereka tetap semangat untuk mencapai visi misi dalam organisasi atau dalam gereja tersebut. Nah, yang ketujuh, kita harus berani menegur mereka dan mengkoreksi mereka secara pribadi. Nah, di sini saudara, kita harus berhati-hati ketika salah satu anggota tim kita melakukan kesalahan. Kita tegur mereka dengan face to face, artinya pribadi dengan pribadi. Jangan menegur di depan orang lain atau di depan banyak orang. Itu akan mengundang pemahaman mereka yang keliru, sehingga mereka akan merasa dipermalukan. Jadi kita harus mengajak mereka berbicara empat mata dan menegur mereka dengan kasih. Nah, di sini juga yang ke-8, bertanggung jawab 100% untuk kesalahan apapun. Jadi seorang pemimpin tidak selamanya 100% benar, ya. Tetapi apabila pemimpin melakukan kesalahan, harus benar-benar tanggung jawab, harus benar-benar mengambil alih apa yang menjadi kesalahan. Dan yang ke-10, jangan menindas. Kita harus memberikan nasihat tentang bagaimana sebaiknya. Ada begitu banyak pemimpin yang menindas, di mana apabila ada satu anggota tim yang
mungkin skillnya tidak setara dengan anggota tim yang lain sehingga ada penindasan di sana. Itu tidak boleh, saudara. Jadi kita harus berikan nasihat yang terbaik meskipun dia memiliki kelemahan dalam pemikiran, dalam tingkah laku dan pekerjaan. Kita harus memberikan nasihat yang terbaik, jangan menindas. Dan yang di sini yang terakhir, perlakukan orang itu sebagai rekan dan sahabat. Jadi tidak ada antara bos dengan bawahan, tidak ada antara leader dengan bawahan, tetapi kita harus memperlakukan mereka sebagai rekan tim, memperlakukan mereka sebagai teman dan partner kerja atau partner dalam sebuah visi misi yang dibangun. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana membangun persahabatan dalam pelayanan? Ini sesuatu hal yang sulit. Kalau kita membaca dalam Markus 2 ayat 14, di sana akan kita menemukan di mana poin yang pertama yaitu saling menerima satu dengan yang lain. Artinya apa? Artinya ada keterbukaan. Artinya kita memiliki respon yang baik satu dengan yang lain. Tidak memiliki pendapat sendiri, tidak egois dengan kehidupan sendiri, tapi kita menerima saran-saran atau nasihat-nasihat dari orang lain, sehingga sangat dibutuhkan yang namanya saling menerima satu dengan yang lain, akan membangun sebuah visi misi yang sangat indah, bahkan target yang dicapai pun akan sangat luar biasa. Dan yang kedua, dalam Matius 26 ayat 26, di sana dijelaskan makan bersama. Bagaimana membangun persahabatan dalam pelayanan? Itu makan bersama. Makan bersama, saudara, menggambarkan sebuah keharmonisan dalam sebuah tim. Dan yang ketiga, Markus 6 ayat 1, di sana akan dijelaskan berpergian bersama. Artinya sesekali membawa tim itu untuk healing, saudara ya, untuk berjalan-jalan bersama, menikmati liburan bersama, pergi bersama-sama. Dan yang terakhir, saudara, dalam Yohanes 18 ayat 1, di sana akan kita menemukan yaitu bagaimana membangun persahabatan dalam pelayanan, yaitu berdoa dan melayani bersama. Sangat diperlukan ya, saudara, untuk membangun spiritualitas, untuk membangun doa, untuk dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah visi-visi gereja, sangat diperlukan yang namanya berdoa, ya. Dan berdoa ini juga termasuk dari bagian pelayanan kita untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, yaitu melayani bersama-sama. Nah, mungkin dan berdoa ini juga termasuk dari bagian pelayanan kita untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, yaitu melayani bersama-sama. Nah, mungkin ini adalah beberapa poin penting yang dapat kita pelajari bagaimana seorang pemimpin atau beberapa hal etika pastoral yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Semoga dengan materi video yang singkat ini dapat membenahi kita, dapat mengevaluasi diri kita. Apabila kita hendak menjadi pemimpin, kita harus memiliki etika yang benar-benar sebagai seorang pemimpin. Terima kasih, saudara. Semoga video ini dapat memberkati kita. Salam sejahtera. Haleluya. Puji Tuhan. Okay, big smile. Beautiful. Now do something with your hair. Nice. Now look somewhere far away. Back to the